Alhamdulillahirabbil alamin, kita masuk dalam segmen Dai Cilik Damai Indonesia, masih dalam program Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Nah, seperti biasa Ustadz Jeb nanti akan memberikan komentar. Ada dua santri atau dai dan daiyah kita yang akan memberikan tausiah selama 3 menit. Yang pertama atas nama Gibran Priangga, usia 11 tahun ini. Siap Gibran? Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Oke, 3 menit dari sekarang, hitungan 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Di kesempatan ini tema yang akan saya pilih adalah tentang anak soleh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada teladan kita, pembawa syafaat di hari kiamat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang tahu tidak apa sih itu anak soleh? Apakah anak soleh itu adalah anak yang nilai matematikanya selalu 100? Atau anak yang belajarnya pakai laptop? Atau anak yang kemana-mana pakai peci? Atau anak yang rajin ke masjid? Nah, kita akan temukan jawabannya pada kisah berikut ini. Teman-temanku sekalian, ingat tidak kisah Nabi Ismail? Ketika ayahnya Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah, Nabi Ismail tidak menangis atau bahkan kabur melarikan diri. Beliau malah bilang, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu." Masya Allah, tabarakallah, hebat ya. Padahal waktu itu Nabi Ismail masih kecil seperti kita. Nabi Ismail malah meminta ayahnya untuk mentaati perintah Allah. Nabi Ismail adalah contoh anak yang mentaati perintah Allah serta berbakti kepada orang tuanya, sebagaimana firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fissaluhu fi amain anishkurli wali walidaik ilayyal masir, yang artinya, dan kami telah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Jadi para jamaah, yuk kita patuhi perintah Allah dan sayangi orang tua kita. Tidak apa-apa nilai matematika tidak 100, yang penting sholat 5 waktunya gak pernah putus. Tidak apa-apa belum punya laptop, yang penting doa buat orang tua kita selalu paling top. Insya Allah, Allah selalu menuntun kita ke jalan yang benar hingga akhir ayat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, ada pantun nih. Oke. Ya. Beli cenderamata buat oleh-oleh. Cakep. Ada Bang Mamat bawa ketupat. Cakep. Jadilah kita anak yang soleh,
agar selamat dunia dan akhirat. Cakep. Syukran lakum wa narjulil jami at-taufiq wan najah. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Anda Gibran Priyangga. Masya Allah. Tadi ingat ini Bang Mamat atau Bang Soleh ya. Jadi kuncinya Bang Mamat ternyata nih. Akhirnya ingat pantunnya. Silakan Ustadz Njawet komentarnya. Mas Ustadz. Gibran Priyangga. Gibran. Ini Gibran itu kalau tipe mobil Katana, kalem, tampan, mempesona. Masya Allah. Luar biasa, pembawaannya bagus, walaupun ada beberapa tadi yang lupa. Nah kalau lupa, nih kasih tahu sama Ustadz nih, kalau lupa bisa dibelokin ke yang lain. Kayak tadi misalkan tuh, lupa kan? Bilang ke ibu-ibu, ibu-ibu sih ngeliatin saya mulu, kan saya jadi lupa gitu. Bilang gitu, ibu jangan kelamaan ngeliatin saya ini orang susah untuk dilupakan. Dah, gitu, harus pintar ngeles ya Gibran ya. Tapi Gibran sudah bagus, suaranya lantang, bacaannya bagus. Cuman tadi ketika Gibran nanya, boleh ada jeda dulu. Ibu-ibu, tahu kisah Nabi Isa? Tuh nggak jawab kan? Gibran bilang beli ketan, beli opak, kedengeran tapi nggak kompak gitu. Gitu Gibran ya. Luar biasa, keren, mantap buat Gibran. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ncep atas masukannya, komentarnya. Silakan duduk kembali. Ananda Gibran Priyangga. Oke, kami panggilkan untuk berikutnya Ananda Safa Atallah atau Atallah ini. Atalah ya, oke, usianya sama 11 tahun ya. 3 menit dari sekarang, hitungan 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam wa syahral magfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus DKM Masjid Agung Al Barokah, yang kami cintai pemirsa TV One dimanapun berada, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safa Atallah dari sekolah SDIT Al Ismah, yang akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan diciptakan oleh Allah untuk hamba-hambanya agar bisa mendapatkan kesempatan emas untuk bertaubat dan mengumpulkan amal-amal kebaikan. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa meraih kemuliaannya. Karena siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, maka Allah akan janjikan surga kepadanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah memberikan tips bagi umatnya agar bisa meraih surga dengan sangat mudah. Mau tahu tidak tipsnya? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis riwayat Imam At-Tirmizi, "Innal jannata tashtaqu ila arba'atin, ila talil Qur'an, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'am, wa shaimi fi Ramadan." Sesungguhnya surga itu merindukan 4 golongan manusia, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang mampu memelihara lisan, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Mengapa golongan ini dirindukan oleh surga? Karena dia memuliakan kalamullah yang menjadi pedoman hidup manusia dan sumber kebaikan baginya. Golongan kedua, orang yang bisa menjaga lisan. Lisan memang tak bertulang, tapi ketajamannya lebih dari sebilah pedang. Jangan biarkan kelenturan lisan kita ini membuat orang tersinggung, sakit hati, bahkan sampai mau bunuh diri. Na'udzubillah. Golongan ketiga, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Fakir dan miskin tentu selalu merasa lapar karena hidupnya kekurangan. Tapi rasa lapar dan hausnya sungguh dahsyat, lebih dari kita yang sedang berpuasa. Golongan keempat dan terakhir, orang yang berpuasa di bulan Ramadan.
Yang terakhir ini juga sangat dirindukan oleh surga yang indah. Namun puasanya orang ini bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus, melainkan berusaha untuk mempuasakan lisan dan anggota-anggota tubuhnya dari perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasanya orang pilihan, orang yang beriman, orang yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk dari 4 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum yang singkat ini, semoga ada manfaatnya bagi orang yang mendengarkan, lebih-lebih yang menyampaikan. Jangan lihat dari siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam minni summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari Safa Atala. Masya Allah. Setelah ini saya akan Silakan berkomentar. Ustaz. Luar biasa, boleh tepuk tangan dong buat Tepuk tangan buat Syafa Anda, ya? Syafa Atala. Siapa? Kalau tadi Gibran tipe mobil, ini tipe kota, Bekasi. Ya, bagus, energi, kreatif dan full ekspresi. Wah, luar biasa. Safa. Bacaan Al-Qur'annya bagus, kemudian penjiwaannya juga oke banget. Kalau aku sih yes, Ustaz. Gitu, boleh tepuk tangan lagi. Tadi gimana ekspresinya? Kalau makan, misalkan Ustadz sekarang yang ceramah, Safa yang gerak-gerakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ini pusing banget karena saya banyak hutang. Safa keren banget, full ekspresi dan amazing untuk Safa. Amazing, Masya Allah. Terima kasih komentarnya saat Ancar saya Budi. Boleh kembali lagi Safa. Itulah tadi penampilan dari anak-anak kita dalam Dai Cilik Damai Indonesia. Dan di segmen berikut pemirsa kita nanti akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru-guru kami. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Sesaat lagi kami kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, Habibana Habib Ahmad Al-Kaf dan juga guru kita Ustadz Encap Syihabuddin, semakin mudah kita, semakin istiqomah kita dalam menjalankan utamanya sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utamanya di bulan Ramadan ini, sehingga kita semuanya dilipat gandakan pahala dan juga rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Dan acara ini pemirsa dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, mari kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluh di penutupan majelis kita, mudah-mudahan diridhai oleh Allah. Ramadan kita diterima oleh Allah. Mari kita mulai dengan kita muhasabah diri kita sendiri. Semuanya keluarkan dari lubuk hatinya, istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Baraya astaghfirullah minal khataya. Semuanya. Ya Allah, ya Allah, kami terima kasih ya Allah. Engkau berikan kami panjang umur, bisa memasuki Ramadan, menikmati salat tarawih, menikmati puasa, menikmati keindahan-keindahan yang Engkau berikan kepada umat Nabi Muhammad di dalam bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah salat tarawih kami ya Allah, terimalah ya Allah semua ibadah kami ya Allah. Ya Rabb, berilah kami panjang umur agar kami bisa menunaikan Ramadan sepenuhnya ya Allah. Sepertiga sudah berlalu Ramadan.
tinggal 2/3 ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk bisa mengerjakan Ramadan dengan sepenuhnya ya Allah. Ya Rabb, kami takut barangkali tahun depan kami tidak dapat lagi Ramadan. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik ya Allah. Kami ingin nanti kalau dipanggil ya Allah, Engkau sudah ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Kami dulu banyak berkelumuran dengan dosa-dosa ya Allah, maksiat demi maksiat ya Allah. Ya Rabb, Ramadan kesempatan ampunan dosa ya Allah. Mudah-mudahan kami diberi kesempatan mendapatkan meraih untuk diampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kalau memang Lailatul Qadar belum turun ya Allah, berilah kesempatan untuk kami mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Kami sedang beribadah, kami sedang sholat, kami sedang puasa, kami sedang ibadah kepadamu ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, kepada siapa lagi kami akan minta ya Allah. Bimbing kami terus ya Allah setelah Ramadan, agar kami bisa berbuat lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi ya Allah. Ya Rabb, jagalah negara kami ya Allah. Bahkan dunia ini yang sudah mulai ada kekacauan di dalam dunia ini ya Allah, mudah-mudahan kekacauan dunia ini ya Allah Engkau hentikan, Engkau jadikan di belakangnya ada hikmahnya ya Allah. Ya Rabb, rumah tangga kami ya Allah, mudah-mudahan jadikan Ramadan ini bahkan setelah Ramadan tambah barokah, rezekinya tambah mudah, kehidupan rumah tangganya tambah bahagia ya Allah. Khususnya anak-anak kami ya Allah, jagalah mereka ya Allah agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.